Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini.
Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul,
Ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa, serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian
ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD
sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden.
Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11.
Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intek, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah dikejari-kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi.
Sehingga Pak Jambitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jambitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jambitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jambitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jambitmil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga
yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intek, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampit Mil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampit Mil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampit Mil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampit Mil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampit Mil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribuners, yang mana
mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4,
Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear,
Kita nggak ada masalah, dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampit Mil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama
pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini.
Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul,
Ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitbil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian
ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD
sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden.
Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah dikejari-kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11.
Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama dengan Kasat Intek, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil, Pak Sudi.
Sehingga Pak Jambit Mil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jambit Mil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jambit Mil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jambit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jambit Mil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini, diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga
diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda, Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribuners, yang mana
mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4.
Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear,
kita nggak ada masalah. Dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampit Mil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri
ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam, saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini.
Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah dikejari-kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul,
Ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa, serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian
ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD
sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Su itu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden.
Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Su itu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11.
Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini, diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi.
Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga
diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda, Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribuners, yang mana
mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4,
Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear,
Kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah dikejar-kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah jump mill di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jump Mill tuh Pak Suudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri
ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari jam pitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan jam pitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah apakah ini berpengaruh setelah jam pitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini.
Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul,
Ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa, serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian
ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD
sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden.
Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11.
Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi.
Sehingga Pak Jambit Mil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jambit Mil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jambit Mil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jambit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jambit Mil tuh Pak Suudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga
yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Suudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribuners, yang mana
mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4,
Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear,
Kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah dikejar-kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampit Mil tuh Pak Su itu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri
ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini, diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini.
Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul,
Ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jam Pitbil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian
ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD
sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intek, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden.
Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11.
Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitbil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini, diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intek dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil, Pak Sudi.
Sehingga Pak Jambit Mil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jambit Mil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jambit Mil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jambit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jambit Mil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga
yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda, Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jambit ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jambit Mil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jambit Mil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jambit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jambit Mil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribuners, yang mana
mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4.
Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear,
kita nggak ada masalah. Dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampit Mil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri
ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam, saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini.
Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul,
Ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitbil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian
ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD
sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intek, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden.
Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11.
Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini, diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil, Pak Sudi.
Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga
diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda, Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribuners, yang mana
mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4,
Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear,
Kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampit Mil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri
ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini.
Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intek, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul,
Ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa, serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian
ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD
sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini, diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden.
Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11.
Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi.
Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga
diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda, Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribuners, yang mana
mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitbil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4,
Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear,
Kita nggak ada masalah, dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah dikejar-kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampit Mil tuh Pak Su itu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri
ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini.
Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul,
Ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa, serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda, Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian
ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD
sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden.
Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11.
Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah dikejari-kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini, diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi.
Sehingga Pak Jambit Mil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jambit Mil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jambit Mil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jambit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jambit Mil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga
yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampit Mil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampit Mil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampit Mil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampit Mil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampit Mil itu Pak Su itu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribuners, yang mana
mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4,
Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear,
Kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah dikejar-kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah jump mill di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jump Mill tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri
ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suud. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini.
Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda, Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul,
Ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jam Pitbil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian
ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD
sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intek, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden.
Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11.
Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi.
Sehingga Pak Jambit Mil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jambit Mil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jambit Mil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jambit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jambit Mil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga
diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda, Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Suudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribuners, yang mana
mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, kemarin di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4,
Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear,
Kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampit Mil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri
ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini.
Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitbil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah dikejari-kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul,
Ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda, Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian
ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD
sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden.
Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11.
Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitbil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitbil, Pak Sudi.
Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga
yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda, Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intek, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribuners, yang mana
mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Suri. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4.
Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear,
Kita nggak ada masalah, dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampit Mil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampit Mil tuh Pak Su itu. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri
ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini.
Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga, jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil itu Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul,
Ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa, serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama. Bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada jam pitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan jam pitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak jam pitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian
ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Su. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres Nomor 66 Tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada Perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam Perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam Pasal 4. Dalam Perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam Pasal 5 Ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada Pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan negara oleh Polri dan TNI menjadi tanggungan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kali ini ada respons atau komentar dan analisis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD begitu ya, soal pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Perintah untuk mengamankan kantor kejaksaan ini sendiri dikeluarkan melalui surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Tribunars, yang mana mengenai perintah ini, Prof. Mahfud ini bilang sangat tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau memang TNI ini diminta untuk menjaga kejaksaan meskipun dengan tujuan hanya menjaga keamanan saja. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini meyakini pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia atas sepengetahuan dan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut Mahfud MD, dalam Undang-Undang TNI ataupun Kejaksaan tidak memperkenankan langkah pengamanan bangunan tersebut. Sementara kantor kejaksaan ini juga bukan termasuk objek vital nasional ya, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Presiden. Menurut Mahfud MD, peluang TNI untuk membantu pengamanan kantor kejaksaan ini hanya bisa terbuka apabila Prabowo mengeluarkan Kepres baru atau merevisi Kepres nomor 63 tahun 2004 ini. Untuk itu, Mahfud MD berpandangan Panglima TNI tidak akan berani asal memerintahkan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tanpa izin dari Presiden. Mahfud MD lantas menduga Tribuners bahwa memang sedang ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan adanya perintah TNI untuk menjaga kejaksaan. Mahfud kemudian menuturkan bagaimana hak jaksa dan keluarganya untuk bisa meminta serta mendapatkan perlindungan khusus dari ancaman keselamatan. Mahfud juga bilang hak untuk minta perlindungan atas ancaman ini juga diminta, yang mana ancaman ini bisa diminta ke kepolisian begitu ya, disebutkan eksplisit di pasal tersebut, bukan ke TNI. Dia pun menduga bahwa hal ini juga ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan Tribuners antara Kejaksaan dengan Polri yang sudah terjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa agenda Kapolri dan Kejagung juga tidak hadir ya dalam beberapa forum yang sama. Situasi inilah yang menurut Mahfud MD
sedang dibenahi agar kemudian tidak merusak sistem ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya, umpamanya di Sungai Penuh, daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel, dekat hubungannya. Dekat hubungannya, tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil, Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara, yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga. Kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah, apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam? Saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinannya kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres nomor 66 tahun 2025 itu ditetapkan Prabowo pada tanggal 21 Mei tahun 2025 serta diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama. Betul, ada perpres soal perlindungan jaksa, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dalam perpres itu, perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan oleh personel TNI dan Polri. Hal ini dimuat dalam pasal 4. Dalam perpres yang sama juga diatur bahwa perlindungan negara terhadap jaksa harus memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan pres atau harta benda. Pada pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa perlindungan negara yang dilakukan Polri dapat diberikan kepada jaksa serta anggota keluarga jaksa. Dalam pasal 5 ayat 2, merincikan anggota keluarga yang dimaksud, yakni yang punya hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari jaksa. Selain itu, pasal 3 menyebutkan, perlindungan dari negara terhadap jaksa ini dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan. Sementara terkait pendanaan perlindungan ini diatur pada pasal 11. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan